Pada tahun 1950, penyakit malaria mewabah di Indonesia dan merenggut banyak korban jiwa. Situasi tersebut membuat pemerintah kemudian mengambil tindakan pencegahan dan beragam upaya untuk membasmi malaria. Dimulai dengan pembentukan Dinas Pembasmian Malaria hingga penyemprotan massal insektisida dichlorodiphényl-trichloroethene (DDT) ke seluruh rumah di wilayah Jawa, Bali, dan Lampung. Pada tanggal 12 November 1959, Presiden Soekarno juga turut berpartisipasi melakukan penyemprotan secara simbolis di Desa Kalasan, Yogyakarta dan mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Pembasmian malaria perlahan mulai berhasil dicegah setelah 5 tahun menjalankan berbagai upaya tersebut. Dari situlah, 12 November ditetapkan menjadi peringatan Hari Kesehatan Nasional karena disebut sebagai titik awal di mana seluruh komponen negara saling gotong royong untuk pembangunan kesehatan. Sahabat sehat, yuk kita mengenal penyakit malaria dari pengertian hingga cara pengobatannya agar dapat mencegah penyakit tersebut sedini mungkin. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menyebar menjangkit manusia seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagi pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Di Indonesia, penyakit ini tergolong endemi karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita malaria terutama di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Papua, Papua Barat, serta di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera. Gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar. Berikut beberapa gejala malaria. 1. Demam. 2. Menggigil. 3. Sakit kepala. 4. Berkeringat banyak. 5. Lemas. 6. Pegal linu. 7. Gejala anemia atau kurang darah. 8. Mual atau muntah. Penanganan dimulai dengan diagnosa malaria melalui pemeriksaan fisik dan tes diagnostik cepat, RDT Rapid Diagnostic Test. RDT ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis parasit yang ada di tubuh sehingga menyebabkan malaria. Hasil dari RDT ini juga sangat penting untuk menentukan jenis pengobatan anti malaria yang akan diberikan kepada penderita. Selain RDT, terdapat pula pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini terdiri dari 2 jenis yaitu pemeriksaan tetes tipis hapusan darah dan pemeriksaan tetes tebal hapusan darah. Pemeriksaan tetes tebal hapusan darah digunakan untuk mendeteksi Plasmodium sedangkan pemeriksaan tetes tipis hapusan darah digunakan untuk menentukan spesies penyebab serta kepadatan parasit. Kelebihan dari pemeriksaan ini adalah memantau efikasi terapi dan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan sederhana sehingga biaya pemeriksaan murah. Pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat kloroquine. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini, ditambahkan juga obat primaquine. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan derajat gejala berat, penderita akan dirawat di ICU, Intensive Care Unit, dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Apabila sahabat sehat hendak berkunjung ke daerah endemi penyakit ini seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Papua, Papua Barat, serta di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera dianjurkan untuk mengonsumsi obat pencegah malaria. Obat tersebut harus diminum selama 4 hingga 8 minggu.
Diminum seminggu sebelum pergi ke daerah tersebut sampai 4 minggu setelah pulang. Obat diminum setiap hari dan pada jam yang sama. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung diethyltoluamide. Pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Ingatlah, kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Dengan menjaga pola hidup sehat, termasuk penggunaan obat anti malaria yang sesuai dan pencegahan yang tepat seperti menggunakan kelambu saat tidur di daerah endemis, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang terdekat dari penyakit malaria. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai impian dan meraih potensi penuh dalam hidup. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kesehatan, sehingga kita bisa selalu menikmati kehidupan yang berkualitas dan produktif. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat.